Atlantis. Dan di siang kali ini Ulan gak sendirian sahabat Atlantis, sudah ada ditemani oleh Dr. Ivan Sempurna Tarigan Silangit, MCAT DV SPDV, yang merupakan adalah dokter spesialis kulit kelamin. Halo dokter. Iya, gimana kabarnya dok? Baik. Baik ya dok ya. Dan pastinya buat sahabat Atlantis yang juga mendengarkan, baik selalu, karena hari ini kita bakal ngobrol seru tentang alami kencing nanah, bisakah disembuhkan. Jadi buat sahabat Atlantis nih yang mungkin sudah mengalami gejala-gejala ya dok ya, seperti kencing nanah, terus juga susah buang air kecilnya karena sakit, biasanya seperti itu ya gejalanya dok ya. Jadi buat sahabat Atlantis harus stay tune, apalagi pasien-pasiennya dokter Ivan nih harus stay tune juga, karena biasanya konsultasi kurang puas. Nah saatnya ini kamu mendengarkan langsung dari dokter Ivan. Nah langsung aja ya dok ya, untuk dari tema kita hari ini tentang kencing nanah atau gonore sahabat Atlantis. Sebenarnya penyakit kencing nanah itu seperti apa sih dok? Penyakit kencing nanah kalau bahasa awam kita di Indonesia kan, kalau secara medis itu namanya gonore. Gonore. Penyebabnya ada namanya satu kuman atau bakteri Neisseria gonore. Jadi kuman ini penyebarannya itu bisa terjadi karena hubungan seksual, baik secara oral, baik anal atau pervaginal. Dan ada satu lagi, kumannya ini tidak bisa hidup di luar tubuh manusia. Jadi kalau ada anggapan selama ini penularan kencing nanah itu bisa dari sentuhan dengan benda seperti dudukan kloset ya, atau dengan pakaian dalam yang kongsi-kongsi, itu nggak betul. Atau harus secara kontak langsung melalui hubungan seksual. Jadi buat sahabat Atlantis yang mungkin merasa kayaknya saya tertularnya gara-gara suka pakai toilet umum gitu ya dok ya, itu salah besar ya dok ya. Bukan itu kan tadi bukan di toilet umum, itu nggak betul. Itu Karena tidak betul. kumannya itu tidak bisa hidup di luar tubuh, dia langsung mati itu. Jadi memang harus dengan hubungan seksual, hubungan intim, nah itu pasti kamu terkena gonore. Gonore atau kencing nanah bahasa awamnya. Iya. Oke, nah sebenarnya gejala umum dari kencing nanah sendiri ini apa saja dok? Karena kan banyak yang berkeluh keluh kesahnya itu kalau misalnya dia ini sepertinya bukan gonore tapi infeksi saluran kemih atau penyakit lainnya. Bisa dibilang kayak mirip-mirip gitu kan dok? Jadi gini, sebenarnya nggak mirip juga pada kencing nanah atau gonore ini, itu pada pria dan wanita tuh beda gejalanya. Yang paling jelas itu pada pria. Pada pria itu biasanya ada rasa tidak nyaman atau terasa perih atau panas saat buang air kecil pada kemaluannya. Itu satu. Kedua yang terpenting itu ada keluar cairan dari daerah kemaluan itu, dari genital itu berupa cairan itu cairan putih, kekuningan atau kehijauan. Nah pada wanita karena ada perbedaan pada istilah itu anatomi atau bentuk dan fisiologi daripada alat kelaminnya, maka sering tidak terdeteksi, tidak bergejala, maksudnya asimptomatik itu istilahnya, ataupun kalau timbul itu gejalanya ringan. Jadi untuk itu perlu pemeriksaannya agak lebih khusus. Jadi itu biasanya kita pakai spekulum, itu ada alat, jadi dimasukkan ke alat kelamin, kelamin wanita, dibuka, nah nanti akan dilihat di dalam. Nah biasanya di dalam itu nampak itu permukaan atau mukosa dari cervixnya itu istilah dokter premis atau agak kemerahan, itu satu. Kedua, biasanya tuh sekret atau cairan vagina itu lebih banyak. Jadi kalau udah kayak gitu kita curiga. Untuk menguatkannya, dan itu kita lakukan pemeriksaan lab. Pemeriksaan laboratorium gitu ya. Apapun itu, walaupun pria wanita juga tetap harus dua pun harus untuk lebih bagus, lebih pasti kan. Iya, karena bukan hanya berdasarkan klinis, iya, juga mendukung harus untuk dari labnya juga sendiri ya dok ya. Bagus. Iya. Baik dok. Nah untuk kencing nanah sendiri ini atau gonore ini sebenarnya bisa dialami wanita juga ya dok ya, karena kan memang yang kita tahu nih banyak pasien itu pria seperti itu. Bisa, teman itu seperti disebutkan tadi, pada wanita itu gejalanya itu bisa tidak bergejala ataupun kalau timbul ringan, jadi dianggap seperti mungkin keputihan biasa, atau ya sakit-sakit biasa mungkin. Itu kan utamanya pada wanita itu
sering itu terasa sakit itu bagian bawah, atau nyeri pinggang juga sering. Apakah di keputihannya itu ada terlihat berbeda dok dari hal biasanya orang normal? Ada normal, nggak Tidak ya, terlihat. kalau lihat biasa seperti memang beda kalau pada yang wanita yang mau haid kan, itu jernih kan. Iya ya putih. Itu gitu. pasti perubahan warnanya ada. Ada dikit ya dok. Apakah Seperti yang tadi juga ada nggak kental, kuningan gitu. berarti Dan nggak untuk jauh? pastinya kalau untuk perempuan kesini keputihan, ya bagusnya periksa lab aja. Kalau misalnya ada keputihan Ah. berlebih, terus juga mungkin agak kuning gitu ya dok ya? Periksa lab aja. Itu berarti harus melakukan pemeriksaan laboratorium di Sahabat Atlantis. Oke, nah untuk kencing nanah sendiri tadi udah dibantu jelaskan juga sama dokter. Nah kira-kira sebenarnya gonore ini bisa disembuhkan kan dok? Bisa. Atau memang termasuk penyakit kronis gitu dok? Nah, sebenarnya penyakit ini bisa disembuhkan dengan pengobatan yang adekuat, dengan deteksi dini yang cepat, pasti bisa disembuhkan. Dan juga dari si pasiennya sendiri dalam pengobatannya harus patuh, teratur minum obat, dan tidak melakukan lagi hal-hal yang berisiko tinggi untuk terjangkit gonore. Jadi perlu dua belah pihak, pasien dan medisnya juga harus berapa kait lah untuk membuat penyakit ini cepat sembuh. Cepat sembuhnya. Baik. Oke, buat Sahabat Atlantis, ulun ingatkan kembali nih buat yang mau bertanya boleh banget langsung komen di kolom komentar. Nanti bakal ulun bacain dan bakal dijawab sama Dokter Iva. Jadi kita lagi ngebahas nih ya tentang kencing nanah atau gonore nih Sahabat Atlantis. Jadi buat kamu yang punya gejala seperti di kemaluan itu timbulnya cairan kuning ya, itu boleh banget langsung lakukan pemeriksaan di dokter spesialis kulit kelamin dan konsultasi pastinya ya dok ya. Tapi sebelum itu kamu cari tahu dulu dengan dokter Ivan ini bagaimana sih tentang kencing nanah. Jadi tetap stay tune. Dah, kalau gitu ulang masih lanjut lagi nih buat ngebahas tentang alami kencing nanah bisakah disembuhkan. Tadi bisa disembuhkan, udah dokter jawab ya dok ya. Termasuk bisa disembuhkan nih Sahabat Atlantis, asalkan kamu mau berobat dengan teratur. Nah, kira-kira dok apa saja sih pilihan pengobatan yang tersedia khususnya di Klinik Atlantis ya dok ya, dan yang dokter pernah tangani. Kira-kira seberapa efektifkah pengobatan tersebut? Pengobatannya bisa kita berikan itu antibiotik, baik yang dalam bentuk oral atau yang dimakan, atau yang dalam bentuk disuntik, ya, bahasa umumnya suntik. Efektif, pengobatan dengan antibiotik ini efektif, tapi itu seperti saya bilang, si pasien harus patuh dalam mengkonsumsi obat yang telah diberikan, harus teratur, harus dikonsumsi sampai habis. Jangan seperti selama ini sering ditemui itu kan, sudah dimakan baru hanya beberapa dosis belum tuntas dihentikan. Karena apa? Karena dia merasa sudah baikan, dan ini kan merugikan kepada pasien sendiri karena penyakitnya tidak sembuh secara sempurna atau total. Dan itu kita mengkonsumsi antibiotik. Kalau antibiotik ini konsumsinya nggak boleh suka-suka. Karena apa? Karena dapat menimbulkan resistensi atau kekebalan. Jadi kan akan merugikan kepada pasien sendiri di kemudian hari. Iya, udah konsultasi tapi nggak sesuai saran dokter, ya tetap aja jadinya nggak sembuh rugi gitu. kan jadinya. Padahal katanya pengen sembuh Pengen tapi sembuh. nggak mengikuti saran dokter seperti itu. Nah kira-kira berapa lama sih dok waktunya untuk biasanya dibutuhkan sembuh dari kencing nanah ini? Dalam dari pengalaman semua dalam beberapa hitungan hari sampai 10, paling lama 7 sampai 10 hari sudah sembuh. 7 sampai 10 hari Kalau ada yang kalau kemarin sesuai. begitu dikonsumsi besoknya nggak ada lagi. Oh iya, itu antibiotiknya tetap harus dihabiskan bagaimana? Iya harus dihabiskan. Walaupun udah sembuh ya. Kalau udah sembuh, tapi habis. Itu antibiotik itu berarti kita dosis dokter kasih dosis itu biasanya seminggu atau bagaimana? Tergantung orang. Tergantung orang. Ya nggak perlu. Jangan saja jelimet, nanti kan orang bisa beli bebas Iya, ini iya. bahaya. Pokoknya ada dosisnya, ada single dose atau dosis tunggal sekali makan, dah beres tuh. Asal yaitu konsumsinya dengan teratur dan sampai habis.
sesuai dengan apa yang diresepkan, apa yang diberitahu sama dokter atau tenaga medisnya. Jangan suka-suka. Jangan suka-suka, benar banget. Oke, nah dok, risiko komplikasi yang dapat terjadi nih jika gonore tidak bisa diobati dengan benar. Ada beberapa, pada pria tuh umumnya terjadi infeksi di saluran kemihnya, juga bisa infeksi di prostatnya, bisa terjadi epididymitis, bisa efeknya tuh bisa jadi infertilitas atau mandul. Pada perempuan itu biasa sering jumpai itu penyakit radang sendi. Akibatnya itu akan bisa jadi infertilitas juga, dan hari bisa jadi kehamilan ektopik, pulang semua. Jadi contoh harus kalau udah terkena tuh harus tuntas lah dalam pengobatannya. Kalau nggak berobat sama sekali, apakah kemungkinan kena tuh? Kemungkinan ya dok ya semuanya. Waduh, luar biasa banget. Jadi memang kencing nanah walaupun ada cairan keluar, mungkin hal biasa ya dok ya. Soalnya saya sering tuh dok, misalnya lagi main ke apotek ya kan dok, terus tiba-tiba padahal satu keluarga nih dok, suaminya ditemenin sama istrinya, tapi ngomongnya tuh slow banget gitu, kayak obat kencing nanah apa ya, ada nggak? Gitu dok. Memang itu yang masalah sering kita hadapi ya, beli konsumsi untuk pembelian obat bebas ya, walaupun sudah ada batasannya sebenarnya. Iya, tapi kayaknya banyak yang tidak tahu nih dok, kalau ternyata gonore atau kencing nanah ini sebenarnya penyakit menular seksual gitu, dan memang harus pengobatan dengan dokter terlebih dahulu gitu ya dok ya, lebih baiknya seperti itu. Jangan bebas-bebas aja konsumsi. Oke. Jadi dok, untuk langkah-langkah nih yang dapat diambil untuk mengurangi risiko tertularnya dari kencing nanah ini apa saja dok? Jadi seperti sudah disebutkan, ini penyakit menular seksual. Yang pertama, hubungan seksual tuh harus dijaga, maksudnya dijaga, jangan melakukan hubungan seksual dengan banyak gonta-ganti pasangan atau free sex. Pertama, kedua, apabila terpaksa dalam melakukan hubungan seksual harus menggunakan kondom. Ya, tapi ini bukan melegalkan ya, melegalkan untuk kehidupan free sex, bukan, cuman ya gimana kalau untuk pencegahan. Dan kedua, orang-orang yang risiko tinggi itu harus screening atau pemeriksaan teratur lah apabila ada keluhan. Saya rasa itu aja. Itu yang penting, jangan gonta-ganti pasangan atau free sex. Karena sekali kena penyakit menular dan seksual, contohnya seperti gonore, itu tidak menutup kemungkinan kena penyakit menular lainnya seperti sifilis bisa. Yang paling takut itu HIV. Bisa, makanya kalau penyakit sudah terkena salah satu penyakit menular seksual, dokter-dokter itu bisa menganjurkan periksa HIV juga lah, periksa. Itu yang berberat ya. Iya, dan kemungkinan ya dok. Nah, kemungkinan besar bisa aja kena. Kenapa? Karena itu udah jadi pasangan, kita nggak tahu. Iya, benar. Apalagi kita tidak kenal sama pasangan tersebut. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi ya dok ya, seperti itu. Aduh, jadi buat yang sahabat Atlantis nih yang mungkin pernah mengalami salah satu penyakit menular seksual yang adalah gonore, memang sebaiknya bukan hanya gonore yang dilakukan pemeriksaan ya dok, tapi salah satunya adalah HIV, mungkin sifilis, atau saran dari dokter cek apa lagi nih, jadi segera kamu lakukan ya sahabat Atlantis. Nah, apakah kencing tanah ini Jok dapat kambuh setelah disembuhkan? Misalnya dia udah sembuh di bulan 2 gitu ya dok ya, terus tiba-tiba dia bulan 5 datang lagi nih dok, bisa kambuh. Bisa gimana banyak. dok? Kenapa tuh? Itu kenapa? Ya karena si pasien sendiri ternyata setelah sembuh, karena dia pikir mudah kok pengobatannya, hanya makan obat atau disuntik aja sembuh. Lakuin lagi tuh yang hubungan resiko tinggi tadi terkena. Itu biasanya dapat itu kalau kita tanya, walaupun banyak penyangkalan biasanya tidak ngaku ya juga. Walau saya nggak ada berhubungan nih, nggak ada. Dulu biasa tuh ngakunya gitu. Oh ya dok, setelah dokter tangani diberikan obat sembuh dok. Tapi kok tiba-tiba dalam beberapa minggu ini keluar dok, ada lagi. Ya itu kenapa tuh? Sih nggak mungkin.
Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Nggak sembuh kalau nggak minum obat ya dok ya. Pasti ada melakukan hal lagi. Iya. Ya, yang resiko Risiko tinggi tinggi tersebut seperti itu. Oke, nah kalau gitu nih bos sahabat Atlantis yang sudah bergabung, terima kasih banget. Dan ulang sapa-sapa dulu bos sahabat Atlantis yang sudah bergabung di Beda Kesehatan barengan Klinik Atlantis. Ulang mau baca dulu ya dok ya. Boleh, Buat boleh. yang bertanya sudah di Beda Kesehatan hari ini ada darinya Gracia Anjani nih, katanya kalau keputihan apakah termasuk gejala gonore? Jika tidak, bagaimana keputihan yang normal dok? Enggak selalu, kan seperti saya bilang tuh penyakit menular seksual. Sebelumnya kita harus apa juga ada latar belakangnya kan. Apakah memang kebiasaannya yang saya bilang risiko tinggi kan. Tapi kalau enggak seperti pada wanita umumnya, kalau mau contohnya kalau mau haid kan ada keputihan tuh kan, Iya. keluar cairan jernih kan. Nah, itu nggak apa-apa. Itu normal ya dok? Tapi kalau yang lain misalnya dia bisa juga gatel atau ada cairannya berwarna keputihan, kuningnya ada gatel, ada bau, bisa aja tes. Makanya saya bilang bagusnya masuk ke dokter. Kenapa? Kemungkinannya banyak. Bisa kandidiasis vulvovaginal, bisa Jamur atau itu jamur tuh. Nah, bisa juga. Tapi umumnya selain itu berhubungan dengan infeksi menular seksual seperti HIV atau bakteri varicularis, bisa juga menyebabkan chlamydia. Biasanya penyakit seksual juga sih umumnya. Tapi jangan diagnosa sendiri ya. Ya, jangan tuh, jangan self diagnosis sekarang kan musim orang kan. Google. Iya Google, saya sakit ini nih Ya. gitu ya dok. Tes saja dulu ke orang yang berkompeten Ahlinya. ya. Jadi harus lakukan pemeriksaan ke dokter ya sahabat Atlantis, konsultasi seperti itu. Semoga terjawab ya tadi darinya Gracia Anjani, kemudian ada darinya Sarif Budiman nih, MJ Tour Travel. Katanya dok, biasanya penyembuhan gonore melalui terapi apa saja sih dok? Pemberian antibiotik aja. Tidak ada tindakan lain seperti itu dok? Antibiotik baik secara oral atau yang dimakan atau yang disuntik, diinjeksi. Itu ada tuh standarnya sudah ditetapkan baik oleh Depkes. Ada gitu. Kita mengikuti patron yang itu aja. Tadi ada injeksi ataupun infus juga ya dok ya? Ya, injeksi sama oral makan. Apakah kemungkinan juga dok ada oral sama infus juga sekali dua? Enggak. Salah satu? Oh bisa, ada kombinasi. Ada kombinasi ya? Oke, baik. Semoga terjawab ya, tadi ada darinya Bapak Sarif. Oke, ada lagi yang bertanya? Cukup ya? Oke, kalau gitu Sobat Alis, terima kasih yang sudah bertanya di talkshow kita kali ini. Nah, Bro mau nanya lagi ya, Dik, ya, tentang bagaimana sih biasanya nih masalah sering muncul di tengah pengobatan pasien dari kencing nanah yang mungkin sering dokter temui. Boleh sambil cerita nih dok, kasus-kasus yang dokter tangani. Itu yang sering itu seperti saya bilang tadi, dia pada saat kita melakukan pemeriksaan anamnesis, wawancara atau terhadap pasien untuk pemeriksaan, ditanya apa pernah melakukan hubungan seksual dengan bukan pasangan, selalu banyak itu melakukan jangan kalah. Oh nggak pernah dok, ini kemungkinan saya karena kemarin saya keluar kota, saya pakai fasilitas toilet umum, mungkin dari situ dok, atau saya kemarin itu ada pakai celana dalam teman dok. Yang kalahnya besar itu satu. Kedua, setelah diobati pasien masa enakan dalam beberapa dos, diberhentiin itu tidak dilanjutkan. Akibatnya apa? Datang lagi dia bilang, dok kemarin udah agak baikan dok, tapi ini nggak sembuh-sembuh dok. Dan dianya yang bermasalah. Setelah ditanya-tanya, ngaku. Satu, apa lagi? Oh berulang, itu yang seperti tadi. Kemarin datang bulan 2 tuh kan, berobat udah sembuh. Itu bulan 7 datang lagi, dan keluhannya sama. Cangkalan juga, nggak mau ngaku bahwa dia ada hubungan juga dalam beberapa hari ini. Ternyata setelah diperiksa ulang, kan itu harus periksa lagi kan, ditemukan lagi. Dok, dari berhubungan seksual ke akhirnya dia punya gejala itu berapa lama inkubasi? Itu cepat, dalam hari 2-5 hari udah timbul tuh biasanya masa inkubasi. Kurang dari seminggu ya dok ya? 3 hari pun rata-rata datang 3-5 hari lah. Cepat kalau ini cepat. Kalau gonore cepat ya sahabat Atlantis. Oke,
Tapi dok, kalau mengenai dari masalah-masalah kasus yang sering dokter temui juga nih bersama dengan pasien kita, nah ada nggak kayak dia ternyata udah gonore, terus mungkin ada ketemu gejala-gejala lagi, jadinya dokter sarankan untuk cek yang lain juga dok, ada nggak seperti itu dok? Sebenarnya pada setiap pasien-pasien infeksi menular seksual, gonore, atau sifilis itu kami ngaturkan lagi yang berhubungan itu apa lagi? Takutkan tuh HIV, karena HIV segala apa wajib diperiksa, biar tetap cepat dideteksi. Tapi ada juga, misalnya dia udah gonore, ternyata HIV juga. Banyak ya soal itu. Banyak, dan ada lagi banyak. Jadi banyak nih, maksudnya kasus yang sudah ditangani kan bentuk nyata ya juga. Dan dokter ya pastinya yang diinfokan juga benar nih sahabat Atlantis. Jadi memang terbukti sahabat Atlantis kalau misalnya udah terkena gonore, penyakit yang luar biasa ini, dan kemungkinan bakal juga terkena HIV seperti itu ya dok ya. Tapi memang setidaknya harus melakukan pemeriksaan laboratorium sahabat Atlantis seperti itu. Jadi bukan hanya diagnosa dari dokter aja dok ya, buktinya tuh ada seperti itu. Untuk menguatkan. Tapi sebenarnya dari klinis juga jelas kok bisa, karena untuk menguatkan kita periksa lagi, karena kita ada fasilitas lagi di sini kan. Oke. Kalau gitu ulang bacain lagi dok ya, yang sudah bertanya di bedah kesehatannya Klinik Atlantis, ada darinya Rabia_Irwanto, katanya hubungan seks oral bisa jadi terkena gonore nggak dok? Apakah di mulut juga ada infeksi gonore seperti itu? Pernah ketemu oral ke faringitis di faring, ternyata curiga jamur, diperiksa ternyata yang dapat itu gonore. Bisa kan seperti saya bilang tadi, hubungan seksualnya bisa melalui oral, anal, atau pervagina. Bisa aja. Ada kok jenisnya. Ada jenis. Tadi ada slide ya, misalnya. Iya, kita lihat di sini ya. Jadi dok, misalnya gonore ini bukan hanya kencing nanas saja sebenarnya. Enggak, nanti nampak tuh. Ya kan dia, maaf ya, oral kan. Jadi mungkin dari oral itu dapat di sini. Nempel aja di sini. Kita nanti dapat tuh kayak faringitis, ada di faringnya. Bisa. Itu penyembuhannya tetap juga Jawaban. sama, tapi bisa disembuhkan ya dok? Bisa. Kalau di dalam kayak mulut gitu dok, apa yang kira-kira berubah dari mulutnya? Ini dibuka di faring, di putih, kalau merah-merah itu. Curiga gitu, makanya dari anamnesis bantu tuh kalau wawancara kan. Biasa. Oke, jadi terjawab ya darinya Bisa di oral juga Rabia_Irwanto. bisa. Ya, ada dok ya. Oke, semoga terjawab ya dari pertanyaan dari Rabia_Irwanto. Oke, ini untuk pertanyaan lagi sudah tidak ada ya. Kalau gitu kita tutup untuk pertanyaan di talkshow kita kali ini. Ulang mau bertanya lagi. Ini pertanyaan terakhir ya dok ya di bedah kesehatan kita hari ini, yaitu tentang alami kencing nanah bisakah disembuhkan? Karena sudah sangat jelas nih ya tentang kencing nanah atau gonore, penyakit menular seksual yang harus banget nih kamu hindari sahabat Atlantis, apalagi buat kamu nih yang sudah pernah berhubungan seksual maupun yang sering gonta-ganti pasangan, harus banget menghindari hal tersebut. Nah, bagaimana sih saran dokter untuk mencegah kencing nanah ini terjadi nih dok? Nah, seperti disebutkan tadi bahwa penyakit kencing nanah ini kan penyakit infeksi menular seksual. Penularannya melalui kontak seksual yang disebut tinggi. Jadi yaitu hindari perilaku seks bebas atau gonta-ganti pasangan. Itu yang utama. Kedua, apabila terpaksa, bukan melegalkan ya, gunakan kondom. Ketiga, bagi yang merasa berisiko tinggi, segera periksa atau screening secara teratur. Makanya sih melakukan. Iya, benar banget tuh yang dibilang sama bisa dihindari. Dihindari. Free sex ini. Risiko tinggi untuk kena penyakit infeksi menular seksual selain gonore. Di dalam rumah tangga ada juga ya dok? Ada. Ada ya, itu pasti ada orang luar lagi ternyata seperti itu ya, bisa jadi seperti itu. Tidak boleh, salah satu pasti ada yang apa ya, pasangannya yang lain gitu kan, udah ganti juga.
Oke, nah untuk dari tema kita hari ini yaitu alami kencing nanah bisa disembuhkan sudah selesai nih sahabat Atlantis dan sudah dibahas langsung sama dokter Ipan. Jadi buat sahabat Atlantis yang ingin konsultasi dengan dokter Ipan boleh banget. Dokter jadwalnya ada di hari apa aja dok? Hari Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Dengan ongkol ya sahabat Atlantis, jadi bisa langsung reservasi dan biasanya dokter itu suka datang di jam 11 ke jam 1 ada ya? Iya, jadi tapi harus reservasi ya, karena kalau reservasi kamu jadinya lebih tahu lagi untuk jadwal dokternya dengan tepat. Nah, untuk tema hari ini makasih banget ya dok ya sudah memberikan wawasan dan juga informasinya sangat luar biasa tentang kencing nanah. Kalau gitu buat sahabat Atlantis juga yang sudah bertanya hari ini, terima kasih juga yang sudah stay tune, terima kasih banget. Nanti bakal next di Bedah Kesehatan selanjutnya. Kalau gitu tutup ya untuk talkshow kali ini. Selamat siang sahabat Atlantis. Bye.